Kasus tewasnya remaja GRO, seorang pelajar SMK asal Semarang akibat tembakan seorang anggota polisi bernama Aibda R di Semarang Minggu dini hari lalu, kini memasuki babak baru. Rabu malam, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menyatakan, Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang ini dijadikan tersangka atas dugaan tindakan berlebihan atau excessive action, sehingga berakibat hilangnya nyawa korban GRO. Aibda R kini ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Anggota tersebut atas nama R itu sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan saat ini dalam penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Yang bersangkutan tentunya akan menjalani proses sidang yang harus dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan atau tindakan excessive action. GRO remaja 17 tahun menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Minggu dini hari 24 November. Pelajar SMK Negeri 4 Semarang ini meninggal akibat luka tembak di bagian pinggul. Menurut polisi, korban dan dua temannya yang juga siswa SMKN 4 Semarang terlibat tawuran antar dua kelompok gangster di kawasan Kalipancur, Semarang. Ketiganya terpaksa ditembak Aibda R lantaran mencoba menyerang dengan senjata tajam. Saat kejadian, Aibda R yang hendak pulang mengaku berniat melerai tawuran seorang diri. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menegaskan, GRO dan teman-temannya terlibat dalam tawuran. Gangster di sepanjang jalan Jalan Simongan. Ya, ada beberapa titik, setidaknya ada 3 titik yang kita sudah laksanakan rekor kemarin. Selasa malam, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan, Mabes Polri mengirim tim Itwarsum dan Divisi Propam Polri dikirim ke Semarang untuk memantau penyelidikan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu bagaimana perkembangan kasus penembakan siswa SMK oleh polisi di Semarang? Betulkah terjadi pelanggaran prosedur dalam kasus ini? Kita tanyakan langsung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Pak Artanto, selamat sore. Selamat sore, Mbak Elvira. Pak Artanto, Aibda R sudah ditahan atas tuduhan bertindak berlebihan atau excessive action. Apa temuan polisi, Pak, sehingga menghasilkan kesimpulan ini? Ya, terima kasih, Mbak. Dalam perkara ini ada 2 peristiwa yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, yaitu pertama kasus tawuran kelompok remaja atau pemuda, atau istilahnya kreat. Ini sudah kita proses, ada 4 tersangka, kemudian dengan barang bukti berupa senjata tajam, berupa peluru, pelewang maupun alat tajam yang lainnya, kemudian 9 HP yang dimiliki para pelaku kreat tersebut ke kendaraan bermotor. Kemudian untuk kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota, ini sudah dilakukan juga proses hukumnya, yaitu proses profesi kode etik. Atau ulangi, proses kode etik profesi kepolisian bagi yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah ditahan di Polda Jawa Tengah dan sudah menjalani proses penyidikan untuk kode etik ini. Dan juga yang bersangkutan kemarin dilaporkan oleh orang tua almarhum jamaah bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dan sudah kita terima laporan polisinya dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan sudah dinaikkan menjadi polisi serta statusnya berkas atau perkara tersebut adalah proses penyidikan. Demikian, Mbak. Baik. Bapak mohon penjelasannya bagi kami masyarakat awam yang tidak memahami apa itu bertindak berlebihan karena akhirnya menyebabkan ada 1 nyawa yang melayang. Apakah ini sama dengan melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur penembakan yang terjadi dan menyebabkan 1 pelajar ini tewas? Apakah itu yang dilakukan tersangka? Anggota tersebut melakukan tindakan excessive action atau tindakan yang berlebihan, yang tidak perlu dilakukan.
beliau atau yang bersangkutan ini menggunakan senjata api untuk menghentikan suatu peristiwa dan seharusnya tidak perlu dilakukan, yaitu tidak perlu ditembakkan kepada pelaku tersebut. Oleh karena itu kita menilai upaya yang dilakukan oleh anggota tersebut adalah tindakan yang berlebihan atau excessive action. Demikian. Oke, sebelum ada ini keterangan dari tersangka begitu ya, ada tawuran dan lain-lain. Tapi apakah sebelumnya memang ada upaya lain yang dilakukan untuk melerai tawuran ini, atau memang saat itu tersangka memutuskan untuk melakukan tadi yang Anda sebutkan, tindakan berlebihan, menembak? Nah, saya uraikan dulu. Jadi pada saat terjadi aksi tawuran atau teriak ini, para pelaku ini saling kejar-mengejar. Pada saat saling kejar-mengejar menggunakan sepeda motor dan mereka menggunakan senjata tajam yang selalu diacung-acungkan dan selalu diputar-putar oleh mereka, diputar-putar begitu. Ini kan menakutkan dan saling kejar-mengejar. Dan pada saat saling kejar-mengejar, ini melintas anggota polisi yang berinisial R tersebut. Melihat situasi demikian, anggota tersebut melihat sepertinya ada tawur atau ada begal, sehingga dia melakukan inisiatif untuk melakukan penghentian kegiatan tersebut dengan cara menembak. Yang harusnya tidak perlu dilakukan dengan cara menembak tersebut untuk membubarkan atau menghentikan aksi kejar-mengejar sepeda motor tersebut. Oke. Demikian. Jadi yang kita melakukan excessive action, Baik, itu perbuatan yang tidak perlu dilakukan. baik. Tindakan yang tidak perlu dilakukan. Pak Artanto, pihak keluarga, Atau disebut dengan tindakan berlebihan. tindakan berlebihan. Pak Artanto, keluarga dan sekolah membantah keterlibatan almarhum dalam tawuran. Apa tanggapan Anda? Karena almarhum disebut-sebut juga merupakan siswa ataupun pelajar berprestasi. Tidak pernah ada catatan terlibat dalam tindak kriminal ataupun tawuran apapun itu. Ya, kami dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah turut berbela-sungkawa untuk empati terhadap meninggalnya almarhum dan berdoa semoga Allah menerima, semoga arwah dari almarhum diterima di sisi Allah SWT. Berkaitan dengan penyampaian dari pihak sekolah, kita hargai bahwa memang betul anak tersebut mengambil perintah yang memang betul itu berprestasi dan melakukan keputusan seperti yang sudah dikatakan oleh guru-guru sekolah. Namun itu pada saat di sekolah. Namun kegiatan lain di luar kendali sekolah tersebut telah melakukan kegiatan aksi tawuran tersebut. Dan tentunya di luar pantauan dari guru maupun orang tua. Dan hal itu terbukti dari saksi-saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan kepada rekan-rekannya sebagai kotaku maupun yang terlibat maupun yang sudah menjadi peserta. Dan kemarin kita sudah melakukan saya bertemu pada hasil tawuran teriak ini dengan seluruh orang tua dan pihak diri dan dihadiri oleh wali kota Semarang beserta stafnya untuk menindaklanjuti memitigasi supaya aksi teriak atau tawuran pelanggar atau tawuran pemuda ini tidak terulang kembali. Kami yang bermain adalah rata-rata anak-anak di bawah umur yang mereka mencari identitas, mencari pola perhatian yang tentunya tidak bisa terpantau oleh kita kalau mereka melakukan kegiatannya di malam hari buat prestasi atau janjian. Tentunya sangat berbahaya. Karena itu betul itu terjadi tawuran antar kelompok remaja atau pria dan korbannya adalah salah satunya adalah kelompok yang tertembak oleh polisi yang melakukan tindakan eksekutif. Baik, Pak Artanto, hasil otopsi apakah sudah didapatkan secara lengkap? Kemudian bagaimana komitmen dari Polda Jawa Tengah memastikan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan dengan terang benderang? Ya, kita dari Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk melakukan proses secara terbuka. Kita dipantau oleh Komnas HAM, Kompolnas, kemudian media maupun dari internal kita sendiri. Hari ini Kompolnas mendatangi kita untuk melihat bagaimana perkembangan proses penyelidikan. Kemudian pihak Komnas HAM pun hari ini bertemu untuk melihat bagaimana proses penyelidikan dan mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di fenomena
pidana berat maupun si penindakan yang tersebut. Dan hari ini pun pihak Kompolnas tidak bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak itu sendiri para pelaku tawuran tersebut, dan berkomunikasi dan bercerita langsung dan melihat bukti-bukti apa yang ada di. Dan oleh karena itu kita di sini berkomitmen bahwa proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah ini transparan, terbuka, dan meyakinkan bahwa semua akan mendapatkan keadilan sesuai dengan prosedur yang ada dalam hukum. Demikian. Baik. Di luar itu publik kemudian mempertanyakan seperti apa evaluasi internal yang dilakukan pihak kepolisian memastikan bahwa semua personil yang kemudian bisa memegang senjata api kemudian bisa memutuskan apa yang dia lakukan sesuai dengan SOP yang ada dan kita menghindari kasus seperti ini kembali terjadi. Peristiwa ini menjadi bahan kita untuk mengevaluasi kembali bagaimana SOP yang dibuat untuk memegang senjata api. Tentunya yang sudah ada rekan-rekan kita akan set kembali bagaimana kesehatan, jasmani, rohani, kemampuan menembak, kemudian psikologi, dan kemudian kondisi lingkungan, karakter yang bersangkutan. Ini akan kita lakukan evaluasi kembali dengan harapan supaya anggota yang di lapangan ini melakukan tindakan atau melakukan kegiatan operasional di lapangan dapat melindungi bagi dirinya maupun bagi orang lain dan juga dapat memahami bagaimana situasi situasional yang akan dihadapi di lapangan itu. Itu yang menjadi bahan awal bagi kita yang mengevaluasi semua bagi anggota yang memiliki atau memegang senjata. Demikian. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.